Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Puspita Dewi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi mengenai utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri merupakan salah satu unsur pembiayaan yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang, sehingga sudah menjadi komitmen bangsa untuk mengejar ketertinggalan, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam rangka proses pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu dibutuhkan adanya utang luar negeri. Saat ini Indonesia terus berusaha menggalakkan pembangunan di sektor ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi utang luar negeri, yaitu antara lain, yang pertama, ekspor. Ekspor merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan pemerintah untuk membayar beban utang luar negeri. Sehingga pelemahan ekspor dapat menyebabkan peningkatan rasio utang luar negeri Indonesia. Berdasarkan penelitian, besarnya pembayaran utang luar negeri yang dilakukan pemerintah dipengaruhi oleh penerimaan negara dari devisa hasil ekspor. Meskipun tidak semua hasil ekspor digunakan untuk pembayaran utang luar negeri, namun pada umumnya 15-17% hasil dari ekspor digunakan pemerintah untuk pembayaran utang luar negeri. Kemudian faktor yang kedua yaitu produk domestik bruto atau PDB. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka akan mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mengurangi utang luar negeri. Semakin tinggi PDB suatu negara, maka semakin tinggi pula kemampuan membayar utang luar negerinya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu nilai tukar rupiah atau kurs. Pelemahan nilai mata uang akan menimbulkan banyak permasalahan, termasuk jumlah utang luar negeri yang semakin membesar karena Indonesia membayar utang luar negeri dengan menggunakan valuta asing. Pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara di wilayah utara, bank-bank swasta, dan lembaga keuangan internasional memberikan pinjaman kepada negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Pada awalnya, Indonesia melakukan utang luar negeri untuk pembangunan. Namun, pada saat ini, utang luar negeri digunakan untuk membiayai defisit anggaran. Salah satu alasan pemerintah melakukan utang luar negeri adalah karena tingginya defisit anggaran, sehingga pemerintah berusaha untuk menutupi kekurangan tersebut dengan melakukan utang luar negeri. Menurut Tambunan, tingginya utang luar negeri suatu negara dapat disebabkan oleh 3 jenis defisit, yaitu yang pertama, defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Pemerintah menerapkan kebijakan anggaran defisit saat ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Biasanya dilakukan ketika perekonomian berada dalam kondisi resesi. Yang kedua, yaitu defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan disebabkan oleh impor barang dan jasa yang lebih besar dibandingkan ekspor. Jika terjadi pembengkakan defisit neraca transaksi berjalan, akan menyebabkan semakin menipisnya persediaan devisa untuk membiayai impor dan keperluan lain yang terkait dengan pihak luar negeri. Jika cadangan devisa terus menipis, bukan tidak mungkin akan terjadi depresiasi mata uang domestik terhadap mata uang lain, sehingga pemerintah melakukan pinjaman luar negeri untuk menutupinya. Kemudian yang ketiga yaitu defisit investasi. Defisit investasi terjadi ketika dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi di dalam negeri lebih besar daripada tabungan nasional. Dampak utang luar negeri dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dampak positif dari utang luar negeri yaitu peningkatan pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan nasional. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia
dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara yang disebabkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang tidak sedikit. Namun, di sisi lain akan menjadi masalah baru jika angka ketergantungan terhadap utang luar negeri menjadi semakin tinggi. Cicilan bunga yang semakin memberatkan perekonomian Indonesia karena utang luar negeri cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pelaksanaan pengerahan dana harus dilakukan dengan baik untuk menghindari adanya cicilan pokok dan bunga cicilan yang jatuh tempo lebih besar dibandingkan pinjaman baru. Selain itu, dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi. Salah satunya yaitu resiko terjadinya nilai tukar rupiah terdepresiasi, dan tentunya dapat mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk membatasi jumlah utang luar negeri agar tetap dalam batas aman. Grafik tersebut menunjukkan total utang luar negeri Indonesia pada tahun 2014 hingga tahun 2020. Selama 7 tahun terakhir, terjadi peningkatan terhadap jumlah utang luar negeri Indonesia. Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan utang swasta. Menurut Bank Indonesia, total utang luar negeri Indonesia per Januari 2020 sebesar 408,5 miliar US dollar, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,1%. Sedangkan pada akhir Januari 2021, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia sebesar 420,7 miliar US dollar. Utang luar negeri tersebut terdiri dari utang luar negeri sektor publik yang meliputi pemerintah dan bank sentral sebesar 213,6 US dollar dan utang luar negeri sektor swasta termasuk BUMN sebesar 207,1 miliar US dollar. Kemudian selanjutnya rasio ULN terhadap PDB. Struktur ULN Indonesia tetap sehat yang tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang tetap terjaga pada kisaran 39,5%. Angka tersebut relatif stabil dibandingkan pada bulan Desember, yaitu sebesar 39,4%. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kemudian, peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalkan resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Sekian pemaparan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.